Banyak sekali miskonsepsi atau misinformasi bahkan ya tentang studi Islam di Barat, dan kadang-kadang banyak orang yang tanya, ngapain sih belajar Islam kok ke Barat, harusnya ke Timur Tengah lah. Bener. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih sama kita berdua, sama Prof. Aji lagi. Halo. Hari ini kita mau diskusi berdua, mau ngobrolin tentang studi Islam di Barat. Betul. Jadi banyak sekali miskonsepsi atau misinformasi bahkan ya tentang studi Islam di Barat, dan kadang-kadang banyak orang yang tanya, ngapain sih belajar Islam kok ke Barat, harusnya ke Timur Tengah lah. Bener, dulu waktu aku mau sekolah di Barat itu ngambil Islam, selalu orang bilang ngapain tuh, terus sanatnya kemana tuh, dan lain-lain. Jadi itu harus dijelaskan. Harus dijelaskan. Jadi mungkin pertanyaannya pertama kali nih ya, kenapa orang studi Islam di Barat? Kenapa orang studi Islam di Barat? Kenapa Barat itu interested, ya kan, tertarik untuk studi Islam? Misalnya, itu tentu ada sejarah panjangnya sama. Artinya studi Islam di Barat itu bukan sesuatu yang berkembang 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, tapi sudah ratusan tahun, dan itu awalnya tentu tidak bisa dipisahkan dari sengketa atau peperangan antara Barat dengan khilafah Islam, ya. Jadi awalnya itu studi Islam di Barat itu sifatnya itu lebih adversarial, lebih permusuhan, gitu kan. Jadi orang-orang Kristen di Barat ingin mencoba memahami who is this enemy that we have, gitu kan. Selalu jadi mencoba mencari-cari kesalahan Islam, bahwa ini adalah nabi palsu dan lain-lain. Jadi awalnya tuh seperti itu. Kalau kita lihat perkembangan studi Islam di Oxford, di University of Oxford, University of Paris, di Bologna dan lain-lain, itu awalnya itu adalah karena itu tidak bisa universitas kan tidak bisa terpisahkan dari gereja, ya. Awal itu. Jadi awalnya itu adalah untuk mencoba mencari tahu dan juga menyangkal kebenaran Islam. Gitu. Jadi maksudnya awalnya mau belajar Islam untuk mencari-cari kesalahan Islam, keburukan Islam. Iya, gitu. Iya. Jadi memang itu awalnya tidak bisa dipisahkan dari perang agama, ya, artinya konflik agama. Nah, kemudian seiring dengan perkembangannya dan negara-negara Barat, Eropa mulai tersekularisasi, ya kan. Kemudian ada lagi motif lain nih untuk studi Islam, yaitu apa? Imperialisme. Ya kan, imperialisme. Artinya apa? Waktu itu Kekaisaran Belanda, Kekaisaran Prancis, Kekaisaran Inggris, Britania Raya itu mempunyai ambisi untuk ekspansi wilayahnya ke negara-negara yang banyak juga negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Jadi mereka harus tahu ini kan, ini orang yang mau kita conquer, orang yang mau kita duduki ini siapa, gitu kan. Jadi kita harus coba cari tahu bagaimana agar untuk sebagai means of control, agar untuk bisa mengontrol orang-orang kita harus tahu, gitu kan. Nah, itulah muncul kemudian studi-studi empirik, studi-studi historis. Jadi kalau awal itu studi-studi teologis, melihat Al-Quran, melihat hadis dan lain-lain, sekarang mulai studi empiris tentang perilaku seorang Muslim, perilaku Muslim, kebudayaan Islam dan lain-lain, itu mulai terpengaruh. Tetapi di samping itu juga setelah misalnya pasca pencerahan itu ada juga sekelompok ilmuwan yang kemudian disebut sebagai gerakan romantisisme, ya. Gerakan romantisisme itu artinya waktu itu kan Eropa sedang modernisasi nih, pasca pencerahan semuanya harus rasional dan lain-lain. Nah, ada beberapa orang yang akhirnya berpendapat bahwa modernisasi dan rasionalisasi ini akan mendehumanisasi, ya kan. Manusia tidak lagi mengenal jati dirinya karena semuanya serba untuk keduniawian, untuk mesin, untuk industri dan lain-lain. Jadi ada muncul gerakan anti pencerahan itu yang namanya gerakan romantisisme. Nah, mereka ini kepingin melihat dan mereka interested untuk melihat bentuk-bentuk peradaban dan pemikiran yang berbeda dari pemikiran pasca pencerahan ini. Nah, salah satunya yang mereka lihat itu Islam. Jadi mereka tertarik dengan tasawuf, dengan sufism, dengan poetry-poetrinya Rumi, ya kan, syair-syairnya Rumi, Hafiz dan lain-lain, yang mana ini semuanya esoteris. Ini spiritual, ini misterius, ya kan. Makanya kita lihat orang seperti Goethe misalnya di Jerman, dia sangat tertarik dengan Persian poetry dan lain-lain, dan sufism juga tentunya. Jadi tidak bisa kita pukul rata bahwa semuanya itu mau studinya karena masalah teologis atau karena masalah imperialisme, tapi ada juga orang-orang yang betul-betul memang apresiatif terhadap
kebudayaan Islam, terhadap spiritualisme Islam. Nah itu setelah sekian lama, kemudian di tahun 70-an nih Sam, di Amerika ini ada seorang pemikir namanya Edward Said. Edward Said ini aslinya orang Palestina, tapi dia besar di Amerika, dan dia menulis satu karya monumental yang judulnya Orientalisme. Nah, di Orientalisme ini Said itu menguak persinggungan antara produksi ilmu pengetahuan, ya kan, tentang timur, tentang wilayah timur, dan struktur kekuasaan. Jadi dia artinya dengan kata lain gini, Said ini ingin menunjukkan bahwa selama ini orang Barat ini berbicara tentang Islam atau Timur Tengah, ya, atau masyarakat Islam itu tidak netral. Mereka dengan prejudis mereka dan tentu dimotori untuk bagaimana menaklukkan dan bagaimana mengontrol. Jadi bukan untuk memahami untuk mengontrol dan lain-lain. Nah, semenjak Said menulis Orientalisme itu di akhir tahun 70-an, itu berkembang luar biasa, mempunyai impact yang hebat, sehingga kemudian orang-orang tuh jadi menyerang tradisi yang disebut tradisi orientalis itu. Kan kita selalu kalau di Indonesia masih bilang, oh Snufurhoronya misalnya, oh orientalis tuh. Atau kalau misalnya orang studi di Barat belajar Islam, wah perspektifnya pasti orientalis. Orientalis, betul. Nah, misalnya kita lihat kan Snufurhoronya itu salah satu contoh ya orientalis ya. Dia pergi ke Aceh, dia jadi Muslim, ya, terus ke Mekah, ke Aceh untuk membantu pemerintah Hindia Belanda waktu itu kan, untuk menumpas gerakan di Aceh dan lain. Nah ini kan tradisi ini kemudian menjadi dikuak oleh Said, dan generasi kita nih, bukan generasi saya aja, generasi di atas saya itu sangat terinfluence dengan Said, dan itu mengubah tatanan akademi Barat dan studinya tentang Islam dan tentang Timur, tentang Timur Tengah. Jadi artinya mereka betul-betul sekarang itu kritis terhadap tradisi Orientalisme itu karena asumsi-asumsi yang problematis, dan sekarang ini kalau orang disebut seorang orientalis itu maknanya pejoratif. Jadi ilmuwan-ilmuwan Islam di Barat yang satu generasi di atas saya dan generasi saya itu jauh lebih, ya mereka sangat kebanyakan dari mereka, ya mungkin mayoritas, mereka studi Islam karena memang mereka mau studi saja, karena mereka interested, bukan karena mereka mau menyukseskan imperialisme Amerika atau penjajahan neokolonialisme dan lain-lain. Enggak, mereka memang keingintahuan mereka saja, dan mereka tertarik, dan kebanyakan dari mereka ya studi Islam karena mereka mau studi saja. Bahkan kalau misalnya ada misalnya beberapa ilmuwan yang dikenal dekat misalnya dengan struktur kekuasaan, ya, dengan State Department misalnya di Amerika, atau dengan itu ya tidak akan disenangi ya di asosiasi ilmuwan-ilmuwan, karena dianggap moralitasnya itu dipertanyakan gitu loh. Artinya lo kok studi Islam tapi untuk kekuasaan sih gitu loh. Untuk apa? Untuk ngomong ke State Department atau untuk ngomong ke CIA dan lain-lain. Tapi drawbacknya Sam, kalau misalnya kalau misalnya orang-orang yang memang lebih tulus dan lebih ikhlas tidak ngomong sama State Department, tidak membrief mereka, terus ya yang membrief ya orang-orang yang akhirnya mempunyai yang narrow-minded, yang mempunyai Islamofobia dan lainnya, itu masalahnya. Kan tetapi juga ilmuwan bisa ngomong sama birokrat, bisa ngomong sama politisi, tapi juga belum tentu didengar kan. Itu masalahnya. Tapi apa sih yang membawa, selain misalnya mungkin bukunya Edward Said, tapi apa yang membawa misalnya mayoritas misalnya ilmuwan di Barat gitu ya? Mungkin mereka juga bukan orang yang beragama Islam. Ya kan, dan mereka juga mungkin dari background yang berbagai macam latar belakang. Apa yang membawa mereka dari yang tadinya orientalis itu terus ke arah yang lebih netral, lebih objektif? Pasti ada prosesnya dong, pasti nggak mungkin apakah hanya karena satu buku, tapi apa proses yang akhirnya membentuk mereka untuk ingin memahami Islam secara lebih kritis misalnya, dan memang ingin memahami Islam karena mereka ingin studi Islam, tertarik dengan Islam sebagai religi, sebagai mungkin society dan lain-lain. Ya, pertanyaan yang bagus, dan saya pikir jawabannya ada beberapa ya. Artinya salah satu peranan penting dimainkan oleh kesempatan yang dimiliki oleh ilmuwan-ilmuwan yang baru ini untuk hidup di tengah kaum muslimin. Itu beda banget. Kayak dulu orientalis dulu itu tidak banyak
dari mereka yang sempat hidup dengan orang Islam gitu. Mereka mengkaji Islam itu ya mengkaji teks-teks Islam gitu kan. Jadi nggak ada personal touch, nggak ada. Nah sedangkan kalau yang generasi sekarang tuh mereka banyak dari mereka dari zaman S1 saja misalnya, mereka ikut yang namanya Peace Corps. Ya kan, Peace Corps itu program dari Amerika di mana kamu ditempatkan di negara-negara berkembang untuk apa mengajar bahasa Inggris dan lain-lain. Nah, banyak dari mereka tuh yang ditempatkan di Yordan, di Egypt, di Indonesia dan lain-lain, kemudian bersinggungan dengan orang Islam dan wah, ini orang baik-baik semua kok, jadi tertarik gitu kan. Nah, itu salah satu yang cukup penting ya, memainkan peran penting dalam mengubah wajah studi Islam di Barat. Itu satu. Yang kedua, semakin banyak juga orang Islam dan orang-orang dari negara-negara Islam yang menjadi ilmuwan di Barat, ya kan? Yang kemudian mereka karena mereka mengenal Islam, ya mungkin lebih baik dari banyak orientalis yang hanya mengenal buku-bukunya, tapi mereka mendapatkan zauknya, mendapatkan rasanya dari kitab-kitab itu dan lain. Dan mereka sudah hidup dengan kaum muslimin sehingga pemahaman mereka tentang Islam juga jauh lebih holistik. Nah itu banyak yang menjadi ilmuwan di Barat. Nah orang-orang ini yang kemudian banyak merevisi tesis-tesis kaum orientalis dulu, melihat misalnya prejudis-prejudis yang dulu dan merevisi dan lain-lain. Itu juga sangat penting. Jadi kalau aku pikir sih kuncinya ada di persinggungan. Artinya prejudis itu kan karena kita tidak kenal ya. Tak kenal maka tak sayang, dan semakin mengenal sesama orang Barat dan masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia, maka sudah semakin menjadi cukup ya pemahaman itu kan dari dua sisi, artinya yang memahami dan yang dipahami itu semakin mendekat. Tapi mungkin juga karena ada event-event terkini nggak sih, mungkin revolusi Iran atau mungkin bom tahun 2001 di New York yang membuat orang-orang jadi pengen lebih tahu tentang Islam. Oh iya, kalau itu tentunya sangat memainkan peran yang sangat penting ya. Artinya orang-orang yang kemudian tertarik dengan Islam karena melihat current affairs ya, semenjak Iranian Revolution, perang di Afghanistan, ya kan, September 11, ini semua cukup cukup membentuk ketertarikan mereka ya, memupuk ketertarikan mereka untuk studi Islam. Tapi sebenarnya apa sih yang dipelajarin ketika misalnya kita tertarik nih pengen studi Islam di Barat gitu ya? Kenapa kita harus memilih untuk misalnya studi di Amerika atau mungkin studi di Inggris, atau mungkin Australia dibanding kita studi mungkin ke Mesir, ke Al-Azhar gitu kan, atau ke Saudi misalnya? Kenapa kok kita lebih baik studi ke sini? Itu mungkin bisa di-share kali kan, Prof Haji juga belajar Islamnya di US, ngapain? Apa sih yang dilakukan ketika belajar di sini? Nah, ini pertanyaan yang menarik sekali dan banyak miskonsepsi ya. Artinya gini, studi Islam di Barat itu sangat berbeda dengan studi Islam misalnya di Timur Tengah atau di universitas-universitas Islam. Artinya apa? Kalau kamu belajar di Al-Azhar misalnya ya, Universitas Al-Azhar di Kairo, itu kamu kan mau belajar menjadi seorang faqih, seorang ahli fikih ya, atau menjadi seorang teolog, ahli kalam, atau menjadi seorang mufassir ya, ahli tafsir dan lain-lain. Jadi kamu berkutat untuk menjadi seorang praktisi, untuk menjadi ilmuwan yang mempraktis ilmu itu di masyarakat Muslim, mengeluarkan fatwa atau menulis tafsir seperti Profesor Quraish Shihab misalnya, ya kan. Nah, kalau studi Islam di Barat itu bukan bermaksud untuk mentrain fakih atau mufassir atau ahli hadis dan lain-lain, enggak, tapi lebih mencoba memahami Islam sebagai sebuah realitas sosial atau realitas historis. Jadi yang kita dapatkan di Universitas Barat itu adalah pendekatan Islam secara historis. Kita mendekati Islam itu sebagai sebuah agama yang berkembang dalam ruang waktu sejarah. Itu gimana sih? Misalnya dari zaman Nabi itu nggak ada yang namanya fikih, nggak ada yang namanya teologi atau kalam dan lain, kok tiba-tiba ada ilmu kalam, ada ilmu tafsir, itu gimana sih perkembangannya gitu loh. Jadi kalau orang studi tafsir misalnya di Barat, itu bukan studi tafsir seperti Profesor Quraish Shihab membuka Al-Quran dan kemudian menafsirkan ayat itu, tetapi dia mempelajari sejarah pemikiran tafsir. Bagaimana ada metode-metode tafsir, bagaimana sih mufassir itu emerge, bagaimana sih tiba-tiba ada ilmu tafsir itu dari mana, dan apa madhab-madhab tafsirnya, metode-metode tafsirnya. Begitu juga teologi, gimana sih kok tiba-tiba ada teologi, apa aja madhab. Jadi
melihat Islam sebagai fenomena historis, melihat sejarah intelektual Islam. Nah ini yang saya pikir agak kurang di Timur Tengah dan di Universitas Barat. Bukan tidak ada dan banyak juga dari mereka di-train di Barat juga, karena memang Barat mempunyai dalam khazanah ilmu sosial dan ilmu sejarah, Barat sekarang cukup maju. Nah, tinggal kita mengambil metode itu untuk memahami Islam, ya. Bukan Islam sebagai agama atau keyakinan, tapi Islam sebagai realitas sosial. Ini kalau kita belajar mungkin di Timur Tengah dan lain-lain ya, approach kita adalah approach keyakinan kita sebagai seorang Muslim. Tapi mungkin kalau di Barat ya approach-nya bisa mungkin berbagai disiplin ilmu, tapi melihat satu realitas yang namanya Islam. Betul, dan memang melihatnya itu yang namanya religious studies itu ya, studi agama, itu melihatnya itu tentu dari posisi bukan sebagai orang beriman, gitu loh. Ngerti gak? Beda kan? Kalau misalnya kamu sekolah di Al-Azhar sebagai mau sekolah fikih, itu kan kamu betul-betul memang orang beriman yang mau mencoba mengaplikasikan ilmu ini di dalam masyarakat, gitu kan? Kalau misalnya di Barat itu kan enggak, kamu hanya melihat sebagai observer aja. Kamu tidak harus mempunyai sebuah determinasi, oh saya mau belajar ini supaya bisa diaplikasikan di enggak, Anda cuma mau memahami saja, gitu kan? Satu. Tapi yang kemudian juga yang menarik adalah studi Islam di Barat itu tidak hanya Islamic studies, tapi banyak disiplin ilmunya. Artinya apa? Kalau kamu tertarik dengan sejarah, kamu belajar sejarah. Kamu belajar sejarah, tapi apa yang kamu teliti adalah Islam atau Muslim societies, ya kan, atau peradaban Islam. Kamu tertarik dengan antropologi sebagai disiplin ilmu, ya kamu belajar antropologi, tapi kamu seorang antropolog yang mempelajari Islam atau mempelajari Muslim, gitu kan, atau sosiologi dan lain-lain. Jadi artinya kita mendekati Islam, mencoba memahami Islam melalui kacamata yang berbeda, melalui approach yang berbeda, ya kan. Tentunya ini berbeda dari kalau misalnya kamu mempelajari di sebuah madrasah atau pesantren atau universitas Islam, ya, di mana mungkin kamu bisa mendapatkan lebih mendalam pemahaman yang, tapi ya ini adalah pemahaman yang berbeda gitu loh. Artinya saya sih ngelihatnya sih dua-duanya saling melengkapi gitu. Artinya ada insider perspektif, ada outsider perspektif. Ada perspektif seorang muslim yang memang menghayati agamanya dan dia berbicara sebagai seorang beriman, itu perspektifnya luar biasa. Tapi ada juga orang dari luar yang melihat Islam dari jauh, ya kan? Tidak melihat sebagaimana orang Muslim itu melihat dirinya, tapi melihat dari jauh, kan perspektifnya berbeda kan? Kamu melihat sesuatu dari dekat sama dari jauh kan beda perspektifnya, ya kan? Bukan berarti satu kurang dan satu lebih, enggak. Ini perspektif yang berbeda dan harusnya notabene harusnya sih saling melengkapi, gitu kan? Jadi ya beda saja, cuman saling melengkapi. Cuma kan banyak yang bilang kalau misalnya kita studi Islam di Barat misalnya, kita nggak punya otoritas misalnya untuk bicara tentang Islam karena perspektif kita mungkin kebarat-baratan dalam tanda kutip gitu. Jadi sebenarnya perspektif apa yang kebarat-baratan kalau misalnya kita memang mempelajari secara serius. Tapi ada nggak sih bias-bias misalnya Barat di dalam misalnya studi Islam di Barat itu sendiri? Aku sih sepakat ya dengan ini mungkin berbeda dari beberapa intelektual Islam, ya, ahli-ahli Islam di Barat. Aku tuh justru sepakat bahwa orang-orang yang di-train di luar ini yang nggak usah mencoba mendefinisikan Islam, gitu, nggak usah coba berbicara Islam itu apa, gitu. Kamu cukup mengobserve aja bagaimana kaum muslimin berbicara tentang agamanya, gitu. Beda loh. Aku nggak berani mengatakan Islam ini loh, enggak. Aku cuma berani mengatakan bahwa Islam menurut imam ini begini, Islam menurut imam ini begitu. Itu kan beda. Ya kan? Itu yang saya bilang tadi, bahwa seorang Quraisy Shihab adalah seorang mufassir, seorang ahli tafsir, ya, dia mempunyai otoritas untuk berbicara tafsir. Orang yang studi di Barat saya pikir tidak seharusnya mempunyai otoritas itu, karena memang walaupun banyak orang yang berbeda pendapat, ya, misalnya ada schools of Islamic feminism yang mencoba menafsirkan kembali Al-Quran di Barat ini melalui perspektif feminis. Oke, fine. Tapi saya karena train saya antropologi, saya agak takut melakukan itu karena itu saya pikir itu haknya ya
orang-orang yang memang mempunyai otoritas untuk itu. Tapi kalau misalnya sejarah Islam misalnya, kenapa kalau kita lebih yakin sama orang-orang yang hanya dalam tanda kutip belajar di Timur Tengah, belajar Islam, dan misalnya mungkin dia adalah sebagai seorang Muslim, dibanding orang-orang yang mungkin belajar di Barat dan memahami sejarah, baca buku dari mulai zaman Nabi hingga sekarang. Nah itu dia, itu kan betul. Kemudian ada otoritas yang berbeda di situ. Betul, karena itu kan melihat dari luar, kalau seperti sejarah, betul. Sosiologi, antropologi itu kan melihat dari luar. Kita melihat kaum muslimin, bagaimana sih mereka dalam sejarahnya, bagaimana sih institusi-institusi Islam itu berkembang. Itu kan beda dari pertanyaan seperti apa makna dari ayat ini gitu kan. Nah, atau apa hukumnya. Jadi ada perbedaan gitu antara misalnya memahami kitab suci misalnya atau memahami fikih atau misalnya memahami hukum-hukum Islam lah ya. Dengan memahami misalnya sejarah peradaban Islam. Iya dong. Dan misalnya tafsir saja ya. Kalau misalnya kamu tanya Profesor Quraish Shihab apa itu tafsirnya Al-Maidah berapa? Ayat 51. Ya dia akan bisa menerangkan itu. Tapi kalau kamu tanya seorang ahli sejarah tafsir, Walid Saleh, ya Profesor Walid Saleh di University of Toronto, ya dia akan menjawabnya, oh ya menurut dalam periode ini ayat itu ditafsirkan seperti ini, oleh mazhab ini ditafsirkan seperti ini, oleh ulama ini ditafsirkan seperti ini. Lah menurut lo gimana? Ya menurut gue nggak penting. Iya, ya, karena dia hanya mengobservasi. Iya, dia mengobservasi. Makanya waktu saya bilang, wah ini Profesor Saleh ini seorang mufassir ya. No, dia bilang, I'm a historian of tafsir. Ada perbedaan. Nah itu, saya pikir itu adalah satu posisi yang cukup humble ya, cukup rendah hati ya, karena ya janganlah kita terus kemudian menganggap diri kita tuh bisa semuanya gitu. Artinya ilmuwan di Barat itu juga harus cukup mawas diri juga, artinya jangan mencoba mendefinisikan ini atau menafsirkan ini dan membangun kerangka fikih dan lain-lain. You are not trained to do that. Ya kan, kita harus tahu apa kekuatan approach kita ya di Barat ini, tapi juga kita harus tahu limitasi approach kita apa. Gitu loh, itu kadang-kadang kita lupa. Kita tahu kekuatan tapi kita lupa limitasi dari kerangka berpikir kita dan approach kita. Tapi sebenarnya ketika misalnya kita masuk nih, kita belajar misalnya S2 atau S3 studi Islam, misalnya di mana kayak di Amerika misalnya ya, sebenarnya apa aja sih proses yang kita lalui, belajar itu apa aja? Kita belajar apa? Kita belajar kitab kah? Kita baca buku apa gitu? Ya itu menarik, dan itu bergantung kepada disiplin ilmunya ya. Kalau antropologi kan saya bilang tadi ya, kamu belajarnya teori-teori antropologi, pendekatan antropologi, baru kemudian kamu menjurus masuk untuk memahami masyarakat Islam, itu antropologi. Kalau sejarah ya kamu belajarnya ya historiografi itu apa, filsafat sejarah itu apa, pendekatan-pendekatan sejarah yang ada, baru kemudian kamu spesialisasi di situ. Nah, kalau yang disebut sebagai, ada lagi yang namanya Islamic Studies, khususnya di departemen-departemen yang namanya Near Eastern Studies atau Middle Eastern Studies, itu jauh lebih pada penekanan studinya itu jauh kepada studi teks. Nah, penekanan studi teks itu maksudnya gimana? Ya artinya kamu selama kamu belajar di universitas itu pada saat S2, S3 itu ya kamu belajar baca kitab. Gitu. Dan itu kadang-kadang prosesnya itu mirip-mirip di pesantren. Kayak saya dulu ikut kelasnya Profesor Michael Bonner, Profesor Alexander Knish, Profesor Sherman Jackson. Ini orang-orang yang memang ahli ya Islam. Yang satu Sherman Jackson tuh ahli fiqh ya dan usul fiqh. Saya belajar usul fiqh sama dia. Profesor Alexander Knish itu keahliannya tasawuf. Profesor Michael Bonner itu dia banyak melihat sejarah sosial, khususnya kitab-kitab jihad, fadhail jihad dan lain-lain. Nah, ngapain sih kita waktu duduk di kelasnya dia itu? Duduk di kelasnya dia itu adalah kita latihan baca. Latihan baca. Jadi misalnya dengan Michael Bonner, kita belajar bagaimana membaca tarajim. Tarajim itu adalah genre ensiklopedi biografis. Jadi itu ensiklopedi biasanya berjilid-jilid, yang mana misalnya isinya tuh biografinya para muhadits, para ahli hadis, atau biografinya para fuqaha, ahli fikih dari mazhab Syafi'i misalnya. Nah itu kan kamu harus belajar ya. Kamu harus bisa baca itu kalau kamu memang mau menggunakan teks-teks itu. Nah,
baca itu kan nggak mudah, apalagi kalau kamu tidak pernah di pesantren dan lain-lain ya. Jadi itu sistemnya kita duduk di kelas, Profesor Beno pegang teksnya, murid-murid semua pegang teks, baca bersama. Jadi dia akan tunjuk kita satu-satu untuk mulai membaca, divokalisasi. Itu kan nggak Arab gundul ya. Jadi kalau misalnya i'rabnya salah, itu misalnya harusnya fathah tapi dibaca kasrah, itu dibenerin sama dia. Terus kita harus baca, terus kita terjemahkan. Gitu. Dan examnya itu menerjemahkan, dikasih passage, menerjemahkan. Jadi itu belajar untuk kita bisa metode. Ya, belajar baca ya untuk bisa memahami teks-teks itu kan. Kayak kalau nanti kita riset, kalian mau riset studi Islam kan kalian harus bisa paham baca Arab. Harus. Dan harus bukan hanya membaca Arab tapi membaca genre teks itu. Artinya kamu mungkin bisa bahasa Arab, tapi kamu nggak pernah membaca kitab fikih. Pada saat kamu buka kitab fikih itu, kamu kan nggak tahu logikanya itu seperti apa. Ini yang mana pendahuluannya, ini mana artinya, ini ada terminologi yang spesifik dalam ilmu fikih itu kan kamu harus tahu semua. Nah itu diajarin baca seperti itu. Jadi mirip-mirip dengan pesantren gitu. Jadi artinya baca-baca. Nah itu penting dalam studi Near Eastern Studies. Nah, itu tentu kualitas. Dan misalnya ada juga profesor-profesor yang mengajarkan paleografi misalnya ya, membaca tulisan tangan. Misalnya manuskrip Islam kuno tuh kan kadang-kadang kan skripnya itu kan susah sekali kita baca. Nah itu bagaimana kita mencoba membacanya. Terus ada kelas-kelas grammar yang sudah lebih tinggi lagi, misalnya kelas linguistic sciences seperti balaghah ya, eloquence, retorika, badi, bayan dan lain itu juga diajarkan di situ. Tapi artinya diajarkan itu bukan karena kita mau mengajarkan orang untuk menjadi ulama gitu loh. Ilmu-ilmu itu diajarkan di pesantren atau di universitas Islam, tapi di sini tujuannya itu bukan mau menjadikan kamu ulama, tapi tujuannya adalah menjadikan kamu bisa menggunakan teks-teks itu untuk kajian sejarah, untuk kajian pemikiran, untuk kajian intellectual history gitu. Jadi mungkin bisa dibilang kalau misalnya kita mau dakwah atau mungkin mau jadi praktisi Islam dan lain-lain, kita pergi ke Timur Tengah mungkin lebih tepat. Gitu ya. Tapi kalau kita memang mau menjadi ilmuwan yang memahami Islam, observasi Islam, mungkin lebih ke barat adalah salah satu jalan gitu. Karena memang barat punya kemampuan dan resources gitu ya sebagai tempat akademi terbaik gitu misalnya di dunia gitu. Iya tentunya, karena kalau mau menjadi dai atau ustadz kan nggak perlu riset yang model-model seperti itu, riset historis dan lain-lain ya kan. Kamu harus bisa memahami, kamu harus bisa menafsirkan, tapi nggak perlu. Jadi saya pikir tepat itu. Iya. Cuma persoalannya tuh yang harus sekarang kita bedakan, kadang-kadang kita nggak bisa membedakan. Apa bedanya misalnya fikih, apa misal bedanya tafsir gitu, ilmu tafsir dan mungkin sejarah, karena semuanya dibungkus menjadi satu, menjadi agama gitu. Jadi nggak ada perbedaannya, sehingga kalau misalnya kita punya tafsir sejarah yang beda atau mungkin banyak ustadz yang punya tafsir Quran yang berbeda, kita berbeda dari agama yang diinterpretasikan oleh sebagian. Nah itulah Samara yang saya rasa cukup indah ya dari studi Islam di Barat itu, karena universitasnya itu atau institusinya itu tidak bermadhab, maka kita mempelajari semua madhab, kita mempelajari semua pemikiran. Mau kita sepakat, mau kita nggak sepakat itu nggak penting, ya kan? Kita pelajari lah dari mulai ahli sunnah, madhab-madhab yang berbeda, bagaimana perkembangannya, siapa tokoh-tokohnya, dan kenapa begini, kenapa begitu. Terus kita melihat Syiah misalnya, kita mempelajari pemikiran Syiah, sejarah Syiah, bukan hanya Syiah yang mainstream, yang Ithna Asyariyah, tapi juga Syiah Ismailiyah, Syiah Zaidiyah, Syiah Bohra, dan lain-lain. Kemudian Ahmadiyah lah, dan lain-lain. Yang ini mungkin kita tidak akan dapatkan di institusi-institusi Islam ya, karena biasanya kalau misalnya pesantren itu kalau kamu belajar Islam ya ngajinya ya kitab fikih Syafi'i gitu kan. Kalau kamu studi ini ya karena kamu ditrain untuk menjadi bagian dari madhab itu gitu kan. Kalau misalnya di Barat kan enggak, jadi kamu ya melihat keanekaragaman yang luar biasa yang ada di bawah payung Islam itu. Nah itu yang buat saya kalau saya pribadi sih semakin jatuh cinta. Mungkin buat orang kebanyakan menganggap itu pusing masih mending, kalau dianggap problematis, dianggap wah ini yang lain bukan Islam, ini kafir, ini sesat dan lain-lain.
ya kan? Karena itu melihat yang lain itu dengan kacamata yang karena udah punya prejudis sebelum belajar, susah kalau kayak prejudis gitu. sebelumnya itu mirip-mirip seperti orientalis zaman dulu atau apa namanya ilmuwan gereja zaman dulu ya kan. Kalau kita kan emang cuman mau memahami apa sih ini Islam ini, ya kan? Bagaimana sih realitasnya di sepanjang sejarah peradaban itu gitu. Saya pikir yang paling mengesankan. Siap. Oke, mungkin itu kali sekilas ya, karena kalau misalnya kita bahas pasti lebih panjang lagi. Bakal banyak banget yang bisa dibahas. Ya kita bisa bahas lain kali lagi, bisa lanjutkan lagi. Oke. Tapi intinya itu artinya ada perbedaan antara studi Islam di Barat atau di Timur Tengah, dan keduanya saling melengkapi, nggak ada yang salah dari keduanya, tergantung pilihan kita mau jadi ilmuwan atau mau jadi praktisi dalam dunia Islam. Terima kasih ke teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe account YouTube kita dan share video ini supaya nanti kita makin semangat bikin konten-konten yang lebih seru lagi ke depannya.